Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Helda Prastika dari MTS Insan Mulia Bali. Saya dari PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 BDK Denpasar yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang learning journal saya yang berjudul Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Secara Daring. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SSI MSI, Ketua Panitia PJJ BDK Denpasar, Bapak Ahmad Zaini SAG MAB, Pembimbing PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 yang selalu memberikan motivasi dan semangat, Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, Panitia PJJ Bidang Akademik Ibu Hilalia SSI MPD, Kepala MTS Insan Mulia Bali Saryo SE, kepada pendamping setia saya yang selalu support, komplisin, dan kepada teman-teman PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 yang sampai sekarang tetap semangat dan selalu bekerja sama dengan baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita harus membahas latar belakang mengapa kita para guru harus memahami dan dapat menyusun RPP daring. Jadi dunia pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita kenal dengan RPP. Namun Bapak dan Ibu sekalian, pada masa pandemi COVID-19, guru harus mampu menyesuaikan RPP dengan menyusun strategi pembelajaran guna meningkatkan semangat peserta didik pada pembelajaran daring dengan cara penyusunan RPP daring yang didukung dengan pendekatan TIPEK. Sebelumnya kita harus mengetahui RPP itu apa sih? Jadi saya mengambil dari dua sumber. Yang pertama dari Permendikbud nomor 103 tahun 2014. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku tes pembelajaran, dan buku panduan guru. Kemudian dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Ini adalah dua pengertian dari RPP, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian komponen apa saja yang harus ada pada RPP? Menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, komponen yang pertama adalah tujuan pembelajarannya harus HOTS. Kegiatan pembelajarannya juga harus HOTS. Penilaian pembelajarannya pun harus HOTS. Dan yang terakhir, karena kita membahas tentang RPP daring, maka RPP daring ini harus menggunakan pendekatan TIPEK. Nah, pengintegrasian kecakapan abad 21 yang harus ada pada RPP daring apa saja? Yang pertama 4C, kemudian HOTS, literasi, PPK, dan TIPEK. Jadi Bapak Ibu guru dari tadi kita sudah membahas TIPEK. Jadi TIPEK itu apa sih TIPEK? Ini adalah kerangka TIPEK dan komponen pengetahuan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknologi knowledge, yaitu pengetahuan tentang berbagai teknologi dari mulai teknologi rendah seperti pensil dan kertas dan ke teknologi digital seperti internet, video, interaktif whiteboard, dan program software. Selanjutnya, content knowledge, yaitu pengetahuan tentang materi keilmiah yang akan dibelajarkan atau diajarkan. Maka seorang guru tuh harus mengetahui tentang konten pengetahuan yang akan mereka ajarkan. Kemudian pedagogical knowledge, yaitu berhubungan dengan metode dan proses mengajar dan termasuk pengetahuan dalam manajemen kelas, RPP, dan belajar siswa itu termasuk kepada pedagogical knowledge. Komponen selanjutnya adalah pedagogical content knowledge, yaitu perpaduan antara konten dan pedagogi dengan tujuan untuk mengembangkan praktek mengajar suatu konten yang lebih baik. Selanjutnya technological content knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana teknologi bisa menciptakan representasi yang baru untuk konten yang spesifik. Komponen yang terakhir yaitu technological pedagogical knowledge, yaitu pengetahuan tentang bagaimana berbagai teknologi bisa digunakan dalam mengajar dan untuk memahami bahwa penggunaan teknologi dapat merubah cara guru mengajar.
Dari 6 komponen ini kita satukan menjadi satu rangkaian yang kita sebut dengan TPEC, yaitu Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, apakah TPEC hanya berlaku pada RPP daring saja? Jadi jawabannya tentu saja tidak, Bapak dan Ibu Guru. Menurut Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD, bahwa pendekatan TPEC ini dapat dipakai untuk RPP konvensional, yaitu RPP yang kita pakai ketika tatap muka, atau bisa juga dipakai untuk RPP blended learning, yaitu perpaduan antara daring dan tatap muka. Nah, ini adalah contoh RPP daring yang saya buat, semoga dapat membantu Bapak dan Ibu Guru sekalian. Dimulai dari identitas terlebih dahulu. Judulnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Daring. Sekolah MTS Insan Mulia Bali, mata pelajaran IPA, kelas 7 semester 2, materi pokok interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, submateri pokok, komponen ekosistem, alokasi waktunya, 4 JP kali 30 menit dalam 2 kali pertemuan. Jadi ini identitas tergantung dari sekolah dan mata pelajaran yang diampu. Kemudian RPP ini saya ambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan juga buku guru. Baik, yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi saya memberikan contoh KD pengetahuan 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Dari KD ini kita dapat menyusun IPK penunjang dan IPK kunci. Di sini saya menggunakan menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya sebagai IPK penunjang, menjelaskan ini termasuk di C1. Kemudian selanjutnya adalah mengelompokkan komponen biotik dan abiotik pada satu ekosistem, mengelompokkan ini termasuk di C2. Kemudian IPK kuncinya menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Menganalisis ini termasuk ke C4. Ya. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Dari KD ini kita susun juga IPK penunjangnya melakukan pengamatan lingkungan pada ekosistem sawah, kebun, dan sungai, serta mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada masing-masing ekosistem. Dan IPK kuncinya menyajikan hasil pengamatan melalui learning journal dan dipresentasikan dengan slide PowerPoint dalam bentuk video MP4. Selanjutnya kita menentukan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Saya berikan contoh untuk modelnya, saya mengambil project based learning, pendekatan saintifik dan TPEC, strateginya learning journal, metode sinkronus dan asinkronus, tekniknya menggunakan Mentimeter. Ini tergantung dari mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, jadi ada beberapa model, saya mengambil project based learning ya. Untuk itu tujuan pembelajarannya kita bisa susun dari model pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran ini, kemudian diikuti oleh peserta didik mampu, kita sebutkan KD pengetahuannya, kemudian diikuti KD keterampilannya, dan terakhir adalah sikap yang harus dimiliki peserta didik. Jadi contohnya, tujuan pembelajaran saya itu melalui model project based learning dengan pendekatan saintifik, pendekatan TPEC, strategi learning journal, metode sinkronus dan asinkronus, dan teknik Mentimeter, peserta didik mampu. Pada tujuan harus menggunakan kata mampu. Peserta didik mampu menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut, dan ini adalah KD keterampilannya, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, kemudian diikuti oleh sikap secara kritis, kreatif, dan kolaborasi dengan kerjasama dan tanggung jawab yang baik, penuh rasa cinta tanah air dan rasa syukur. Seperti itu cara penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian media, alat, dan bahan pembelajaran. Medianya laptop atau handphone karena kita sekarang sedang daring. Jadi medianya pasti ini ya. Kemudian media online-nya Google Meet, Google Classroom, Google Form, video pembelajaran tentang ekosistem saya ambil di YouTube, dan Mentimeter. Untuk alat bahannya buku paket IPA semester 2 dan lembar kerja siswa LKS. Dari sumber belajar ini juga tergantung dari Bapak dan Ibu.
guru, saya dari buku guru IPA kelas 7 dari Kemendikbud RI edisi revisi 2017, dan buku siswa. Kemudian tentunya sumber belajar kita adalah internet. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah kegiatan sinkronus, yaitu tatap maya. Kegiatan sinkronus ini dimulai dari pendahuluan, itu yang utama. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan murojaah bersama via Google Meet, sinkronusnya. Kemudian guru mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, ini penting disampaikan tujuan pembelajaran dan skenario pembelajaran yang akan dilalui dalam proses pembelajaran. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa agar tetap semangat selama pandemi dan menyampaikan manfaat dari pembelajaran yang akan kita bahas. Baik, lanjut ke kegiatan inti di pertemuan pertama. Kegiatan inti ini berisi sintaks dari masing-masing model pembelajaran yang kita ambil. Saya menggunakan PJBL, jadi kegiatan inti yang pertama penentuan pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan pembahasan tentang interaksi antar guru dengan lingkungan melalui media video pembelajaran melalui aplikasi YouTube. Ini linknya. Kemudian menentukan proyek pengamatan pada komponen ekosistem sawah, kebun, dan sungai di lingkungan sekitar. Guru memberikan pertanyaan dasar tentang komponen-komponen dalam ekosistem melalui Mentimeter. Ini termasuk TIPEC. Nah, ini adalah contoh penerapan TIPEC dengan Mentimeter. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian juga bisa menerapkan ini dengan cara mengakses mentimeter.com. Selanjutnya, mendesain perencanaan proyek. Jadi mendesain perencanaan proyek ini adalah perencanaan dari awal sampai pengumpulan tugas. Dari mulai siswa dibagi menjadi kelompok, 4 kelompok, kemudian mengamati apa, tugasnya apa, durasinya berapa, kapan dikumpulkan, di mana dikumpulkan, itu dibahas di desain perencanaan proyek. Selanjutnya adalah menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini, guru dan siswa menyusun jadwal kegiatan dengan komitmen bersama. Komitmen bersama ini bertujuan untuk adanya saling memiliki antara siswa dan guru, sehingga siswa timbul rasa disiplin dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka. Kemudian siswa akan melakukan pengamatan sesuai jadwal yang telah dibuat, mencakup tempat pengamatannya di mana, waktu pengamatannya kapan. Selanjutnya, sintaks yang selanjutnya yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru memantau keaktifan setiap kelompok selama melaksanakan proyek dan membimbing jika mengalami kendala dalam pengamatan melalui video call by WhatsApp group masing-masing kelompok. Ini juga opsional, bisa video call, bisa Zoom, bisa Google Meet, atau yang lain sebagainya, atau bisa langsung terjun ke proyek bersama siswa. Dari pertemuan pertama ini, ada asinkronus, yaitu tugasnya. Learning journal berupa resume materi yang telah disampaikan pada video pembelajaran. Resume dibuat dengan slide PowerPoint dan rekaman MP3. Tugas dikumpulkan pada Google Classroom Natural Science Class paling lambat 24 jam setelah pembelajaran. Ini dari pertemuan pertama. Selanjutnya kita ke pertemuan kedua, melanjutkan sintaksnya yaitu menguji hasil. Guru memeriksa hasil pengamatan setiap kelompok dan mengukur ketercapaian standar hasil pengamatan pada masing-masing ekosistem dengan menyiapkan rubrik penilaian. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor. Jadi di sini guru bersifat sebagai mentor. Jadi bagaimana tugasnya, apa yang harus dilakukan, itu guru yang mengarahkan seperti itu. Kemudian mengevaluasi pengalaman. Guru membimbing proses presentasi proyek via Google Meet dengan cara share screen, PowerPoint, learning journal masing-masing kelompok, kemudian memberikan tanggapan, dan memberikan refleksi bahwa setiap ekosistem mempunyai komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Ini untuk evaluasi pengalaman. Dari pertemuan kedua, ada asinkronus lagi, yaitu menyempurnakan slide PowerPoint sesuai arahan guru pada saat presentasi. Kemudian pembuatan video learning journal menggunakan aplikasi Bindicam, durasinya 10 menit, batas pengumpulannya 24 jam setelah pembelajaran selesai. Video yang dengan ukuran besar dikompres dengan aplikasi Handbrake. Kemudian hasil video learning journal diupload ke YouTube dan linknya dikirim ke Google Classroom Natural Science Class. Terakhir adalah kegiatan penutup.
Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari, kemudian siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, siswa dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang, dan pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. Kita lanjutkan ke kegiatan asinkronus atau penugasan dan kuis. Yang pertama kita membahas tentang teknik penilaiannya. Ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan. Tekniknya tergantung dengan Bapak dan Ibu guru sekalian, instrumennya juga seperti itu. Yang pertama tentang penilaian sikap, yaitu lembar observasi. Di sini ada tanggal berapa, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut yang harus dilakukan seorang guru. Sikap di sini meliputi disiplin, tanggung jawab, antusias, dan lain sebagainya. Ini tergantung sikap masing-masing siswa. Selanjutnya penilaian pengetahuan. Jadi penilaian pengetahuan ini kita ambil dari indikator KD pengetahuan. Di sini ada 3 indikator: menjelaskan, mengelompokkan, menganalisis sesuai dengan IPK yang telah kita buat tadi. Tadi penilaiannya pun tergantung dari Bapak dan Ibu guru. Saya mencontohkan pada menganalisis hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Teknik penilaiannya learning journal, bentuk instrumennya resume, materi dengan slide PowerPoint. Untuk penilaian keterampilan atau kinerja, masih dengan lembar observasi berisi nama siswa, indikator yang dinilai, dan jumlah skor. Jadi, untuk indikatornya menyesuaikan dengan indikator KD keterampilan. Di sini ada hasil penilaiannya sangat baik, cukup, dan perlu pendampingan. Untuk rubrik penilaian keterampilan, ini indikatornya, rubriknya, skor 4, yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada seluruh ekosistem. Skor ketiga, sebagian. Skor 2, sebagian kecil. Dan skor 1 untuk yang belum dapat mengidentifikasi sama sekali. Kemudian untuk indikator kedua, juga sama, menyajikan video dalam hasil pengamatan komponen biotik dan abiotik pada seluruh ekosistem. Kemudian sebagian, skor kedua sebagian kecil, dan yang terakhir belum dapat menyajikan video. Nilai akhir merupakan jumlah skor yang didapatkan oleh siswa dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100. Dan RPP ini diakhiri dengan tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Selanjutnya kita ke lampiran. Jadi lampiran ini adalah lembar kerja siswa. Dalam hal ini kita menggunakan kelompok. Jadi di sini ada keterangan kelompok dan nama, nomor absen siswa. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Melalui diskusi diharapkan peserta didik mampu. Jadi tujuan pembelajaran kita sebutkan di sini. Kemudian penentuan pertanyaan mendasar kita tampilkan linknya. Kemudian lampiran dari pertanyaan di Mentimeternya kita cantumkan di lampiran. Selanjutnya mendesain perencanaan proyek, di mana link download aplikasi Bendikem kita cantumkan, kemudian tabel pengamatannya kita tuliskan di sini. Dan menyusun jadwal juga sama, hari dan tanggal pengamatannya kapan, tempatnya di mana, anggota yang hadir berapa dan siapa aja. Untuk hasil menguji hasil, kita dapat melakukan beberapa pertanyaan diajukan kepada siswa. Yang pertama, ekosistem apa saja yang sudah diamati, apakah sudah semuanya atau baru sebagian. Kemudian, apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada pada ekosistem sawah, kebun, dan sungai. Apakah siswa sudah bisa menjelaskan semuanya atau hanya sebagian, atau sebagian kecil, atau sama sekali belum bisa. Kemudian kita minta siswa untuk menyimpulkan dari proyek yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah mengevaluasi mengevaluasi pengalaman. Jadi presentasi share screen seperti yang sudah dilakukan tadi. Kemudian komponen memberikan tanggapan dan sesi diskusi. Kelompok yang presentasi menyempurnakan slide PowerPoint sesuai arahan guru dan peserta lain. Kemudian pembuatannya dengan Bendikem, durasi maksimal 10 menit, dikumpulnya ini sudah. Kemudian diupload di YouTube dan link tugasnya dikirim ke Google Classroom Natural Science. Mohon maaf, ini sekarang ramai sekali karena saya berada di sekolah. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga Bapak Ibu dapat terbantu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.